Udah live belum sih? Udah ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini rencananya kita akan mau kupas tuntas mengenai ortopedik. Jadi bagi kalian yang masih gemar berolahraga dalam PSBB ini bisa nih disimak baik-baik. Karena kita akan bener-bener ngupas tuntas dengan ahlinya, yaitu dengan Dr. Najib. Beliau ini kebetulan praktek di Omni Hospital Alam Sutra, juga di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat. Nah, sekarang akan kita invite dokternya langsung. Oke. Kita akan panggil dokter Najib untuk join di Instagram ini. Cuman kayaknya yang live masih belum banyak. Halo, Assalamualaikum dokter. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat dokter. Sehat dokter, gimana dokter, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat terus dong. Alhamdulillah. Ya, tadi aku, Masya Allah, Alhamdulillah. Aku tadi udah perkenalan sedikit nih dok. Hari ini kita akan kupas tuntas mengenai ortopedik. Dan kebetulan Ya, dokter adalah dokter spesialis ortopedik ya dok ya, bagian surgeon dan hip and knee consultant di Omni Hospital Alam Sutra sama Rumah Sakit Sari hari As. Asi. Nah, jadi gini dok, ini 30 menit agak cepet ya dok waktunya, cuman pasti banyak banget teman-teman yang aku yakin pingin tahu nih dok seputar dengan ortopedi. Karena mencakup banyak sekali, mulai dari orang tua yang mungkin yang lagi live di sini, terus juga kan sekarang banyak nih dok anak-anak muda yang lagi hype banget tetap olahraga dalam masa PSBB nih dok. Jadi kita pingin tahu banget seputar tulang, seputar sendi, terutama seputar dengan kesehatan ortopedi gitu. Boleh dokter memperkenalkan diri dok sama teman-teman yang ada di Instagram sekarang walaupun belum terlalu banyak yang join. Ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan saya Dr. Najib, spesialis bedah ortopedi dan traumatologi, hip and knee konsultan di Rumah Sakit Omni Hospital dan di Sari Asih Group. Kebetulan menarik ini Mbak Malin, sebab meskipun kita dalam pandemi corona, PSBB, tapi kan kita tetap bergerak. Sedangkan ortopedi ini sedikit saya jelaskan, ortopedi itu meliputi otot, tulang, sendi, dan muskuloskeletal. Jadi cukup luas sih Mbak Malinda. Oke dokter. Ya. Iya, jadi gini dok, aku pengen tanya-tanya nih dok, mumpung lagi ada dokter yang ahlinya. Kalau seandainya misalnya pada pandemi ini ada yang terkena penyakit sendi, aman nggak sih dok sebenarnya kalau seandainya konsultasi ke rumah sakit dok? Jadi prinsipnya gini. Karena Ya, jadi saat ini kita itu seperti yang dijelaskan oleh tim dari Satgas COVID, kita sekarang ini sudah bisa hidup berdampingan dengan COVID. Jadi sebetulnya COVID, prinsipnya betul. kita memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, seperti itu. Jadi saya Oke, misalnya dengan perawat saya dan istri saya dan anak saya sama-sama seperti OTG. Jadi orang tanpa gejala. Setiap saya pulang dari rumah sakit, saya tidak bersalaman, tidak berhahihi, langsung masuk kamar mandi, baju dibuka, langsung mandi, keramas semuanya disabuk. Setelah semuanya ganti baju baru, ganti yang lama langsung masuk mesin cuci, langsung dibersihkan. Setelah itu saya baru ketemu keluarga. Itu. Jadi terus yang penting baik dokter. kasih jam praktek. Jadi di rumah sakit pun yang penting gini, apalagi terjadi framing ya, masyarakat takut ke rumah sakit. Sebetulnya sih yang penting kalau memang masih bisa ditangani di rumah atau bisa lewat online konsultasi, ya diusahakan lewat itu. Bukan berarti menakutkan corona jadi nggak berani ke rumah sakit. Yang penting benar-benar tahu bahwa rumah sakit yang dituju itu memang benar-benar rumah sakit terstandar COVID. Jadi dia memisahkan mana daerah yang hijau, mana daerah yang merah. Kalau rumah sakit tersebut merawat memang rujukan COVID seperti itu.
Oke, baik dokter. Kalau seandainya misalnya kita merasakan sakit sendi gitu ya dok ya, kalau memang seandainya tadi misalnya ada opsi untuk menunda dulu ke rumah sakit, itu kira-kira gimana mengatasinya dok? Karena kan kadang kalau sakit otot atau tulang tuh kadang-kadang sakit banget, dan sekarang kan emang kita lagi nggak bisa ada yang namanya terapis pijat ya dok ya. Kalau seandainya kita perempuan suka ada home care dulu untuk yang namanya ada apa ya, spa home care, sekarang kan udah nggak ada dok. Terus juga yang namanya selama PSBB semua untuk refleksi ditutup sementara. Jadi apa sih dok tips dan trik supaya kita bisa menangani badan pegel-pegel yang apa ya, karena memang kita juga nggak tahu sih, harus memang dijelaskan oleh dokter sendiri, apa karena sendi kita suka sakit, tulang punggung suka menyeri, itu kadang-kadang suka sampai nggak tertahankan dokter gitu. Ada tips Ya, dan triksnya nggak dokter? jadi prinsipnya gini, kalau kita mengalami kelelahan, baik itu otot, sendi maupun tulang, itu berarti kalau kita merasa sakit itu berarti ada sesuatu yang salah, atau kita terlalu capek memforsir otot tersebut. Kita capek, misalnya kita nyeri di punggung, kayak nggak enak nih punggung, kita reminding pikiran kita sebelumnya, oh kita mungkin baca buku atau main gadget, main komputer terlalu bungkuk, otot-otot punggung terlalu diforsir ke depan. Nah, penanganannya sangat simpel. Jadi misalnya kita main komputer atau gadget dengan kita sedikit membungkuk gini, setelah 1 jam kita menikmati benar sampai 1 jam setengah, begitu kita gerakan kita sakit, maka paling gampang adalah memberi gaya sebaliknya, paling gampang. Jadi kita beri Oh gaya gitu sebalik, dong. Kira kita overback ya. Oke. terlalu Oke, flat, oke. gaya sebaliknya, nggak usah terlalu lama, sekitar 1 sampai 2 menit, terus kita kontraksi lagi, dia nggak akan timbul kecapean atau. Terus yang kedua, kalau memang saya nggak bisa, biasanya itu penyebabnya karena kurang kalium yang paling sering. Jadi kalium itu bisa Oh menyebabkan kali. kalium itu banyak di buah pisang seperti itu. Terus misalnya Oke. olahraga, kita nggak pernah olahraga, atau yang lagi tren nih, habis bersepeda atau berlari, jogging atau treadmill. Kita karena terlalu lama di rumah, merasa berat badan kok tambah naik, akhirnya kita inisiatif treadmill. Dulu kuat treadmill dengan speed langsung 30 menit, tapi begitu habis treadmill bukannya seger yang didapatkan, tapi kecapean dan kelelahan dan sakit. Capek. Iya, setuju dok. Benar-benar. Dalam hal kita berolahraga, kita harus memperhatikan endurance. Jadi kalau kita memang sudah lama vakum, untuk balik lagi, maka kita harus mengatur. Jadi yang penting itu pelan-pelan mengenalkan ke dan yang kita latih itu secara bertahap, gradual, dan dinaikkan intensitasnya seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita langsung, misalnya kita main fitness nih, barbel, langsung dulu pernah 25 kilo, 50 kita angkat. Begitu kita main barbel lagi, langsung 50 kilo, bukannya ini, malah bisa berbahaya, bisa cedera otot tersebut. Jadi seperti itu, Mbak. Oke. Oke, jadi tadi teman-teman udah banyak dengar ya, bahwa kalau olahraga yang tadinya misalnya pernah melakukan misalnya berat yang angkat beban ya dok ya, 25, terus sekarang jadi karena PSBB jadi jarang olahraga, nggak bisa langsung se ekstrim itu juga ya dok ya. Dalam artian diulang dari di restart lagi gitu dok. Ya, jadi misalnya treadmill ya harus mulai speed yang awal dulu, pelan-pelan, Nggak besoknya bisa naik. langsung Jangan, itu 5, 7. Standarnya berapa ya dok kalau untuk treadmill yang sehat itu? Karena kan sekarang kita disarankan oleh pemerintah dalam masa COVID ini untuk rajin berolahraga. Nah, saya perhatikan dari teman-teman nih banyak yang memang ini dok, suka apa namanya treadmill atau misalnya jalan atau berlari. Nah, itu speed yang disarankan dari apa kedokteran tuh berapa ya dok ya? sebetulnya Di tidak ada range berapa? tidak ada angka baku. Jadi kadang yang penting gini, kita bertahap naiknya, Mbak. Jadi bertahap, mulai Oke. besoknya minggu 2 3, 2 atau 3, terus naik 4 5, terus naik lagi. 5, 7. Treadmill kalau kita mempunyai, pada orang yang sudah di atas 40-45 tahun ada gejala osteoartritis atau pengapuran, nah harus hati-hati treadmillnya. Oke. Treadmillnya yang bisa dianjurkan hanya jalan, jangan lari. Lo kalau lari, Oh. bukannya tambah enak dengkulnya, tapi tambah nyeri setelahnya.
Jadi kalau pada pasien pengapuran, osteoartritis pada sendi lutut, maka kita anjurkan untuk olahraganya itu sepeda statis. Dengan bersepeda statis itu otot paha sama betis menjadi kuat sehingga membantu meringankan. Oke. Jadi kadang-kadang orang kan begitu ngelihat treadmill nggak sadar diri nih langsung main, bukannya enak nanti malah Iya, sakit. Dok. Jadi kalau untuk yang osteoporosis, misalnya osteoporosis sampai dengan yang tadi dokter sebutkan, dok, maaf ya dok, aku agak kalau literatur masalah ortopedik aku agak-agak Ya, nggak kurang paham dok. Sama osteoporosis itu seperti yang dokter tadi sempat bahas bukan dok? Pengapuran itu. jadi osteoartritis itu adalah pengapuran pada yang terkena pada sendi lutut, panggul atau sendi lain di tubuh. Oh, Semua itu sendi. teoartritis ya dok ya? Kalau osteoporosis itu adalah pengeroposan pada tulang. Jadi yang satu, Oh, oke oke oke. tapi keduanya itu biasanya muncul pada saat usia sudah di atas 40-50 tahun. Ada juga sih osteoartritis yang juvenile, bawaan osteoporosis yang bawaan, kelainan osteoporosis bawaan ada, tapi sangat jarang. Biasanya keduanya itu muncul. Jadi osteoartritis, osteoporosis, hipertensi, kolesterol, darah diabetes itu adalah keriput, uban itu biasanya muncul pada saat usia tua seperti itu. Tapi ya, mana yang berbahaya, yang mengancam nyawa, saya darah tinggi, kencing manis, kolesterol itu kalau kita nggak jaga betul-betul kan bisa kena stroke, bisa kena jantung koroner, bisa sampai meninggal. Tapi kalau osteoartritis itu tidak mengancam nyawa secara langsung seperti diabetes, hipertensi, tapi bisa menyebabkan kalau dipaksakan dia bisa jatuh, si pasien ini bisa menyebabkan patah tulang, apalagi osteoporosis. Jadi tidak nyaman, terutama buat orang-orang yang memang biasa aktif, ibu-ibu yang meskipun usia tua masih berkebun, masih membersihkan kamarnya, masih masak, mencuci, itu dengan pengapuran atau keropos itu jadi terbatas aktivitasnya seperti itu. Baik dok, apakah memang osteoporosis dan tadi dokter sempat bicarakan osteoaresis dan lain-lain pengapuran itu hanya bisa terjadi di usia 40 tahun ke atas ya dok ya? 50 tahun? Atau memang anak muda pun bisa terkena osteoporosis dok? Osteoporosis itu kalau pengeroposan tulang itu sebenarnya ada yang kelainan bawaan. Jadi atau dia sudah ada tiroid atau rickettsia, dia menyebabkan keropos, jadi tulangnya rapuh, jadi dia gak patah tulangnya. Tapi angkanya sangat jarang, kurang dari 10% di populasi. Nah, kalau osteoartritis itu juga ada yang kelainan bawaan, juga sangat jarang, lebih jarang lagi. Tetapi angka osteoartritis saat ini itu semakin meningkat karena pola hidup. Jadi dengan dimudahkan kita semua serba online, pesan makan online, pesan ini online, kita hanya duduk, menu nggak sehat ya dok ya, kurang gerak, sehingga menyebabkan berkeringat, metabolisme kita lebih banyak masuk dibandingkan keluar jadi keringat, jadi obesitas. Nah, obesitas itu memicu terjadinya osteoartritis tadi, pengapuran. Jadi, beban tubuh itu terlalu berat. Terus yang kedua, angkanya juga relatif lebih trendingnya lebih meningkat pada orang di bawah 40 tahun karena hobi. Sekarang lebih banyak orang lari kan, hobi lari, running. Karena offering. Bersepeda juga termasuk ya dok ya berarti? Justru jarang menyebabkan osteoartritis atau pengapuran. Justru dianjurkan kalau pasien itu salah satu. Dok, mohon maaf sinyalnya agak terputus dok. Halo, ya. Assalamualaikum Dokter Najib. Salam, dengar ya? Halo? Iya dok, sudah lumayan jelas. Tadi agak terputus-putus dok. Di osteoartritis itu bisa yang muda, trendingnya sekarang meningkat karena pola hidup kita, terus yang kedua olahraga berlari, maraton, serius menyebabkan dia osteoartritis. Atau memang hobi basket, bola seperti itu, terus begitu cedera terkena lutut tapi tidak
ke dokter untuk dipastikan ada injury ligamen atau apa. Alternatif diurut itu nanti berakhir dengan osteoartritis biasanya. Jadi ada kerusakan ligamen yang tidak tertangani secara medis, jadi menyebabkan terjadi pengapuran pada sebelum waktunya seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Dokter mau tanya-tanya lagi boleh dok? Boleh, boleh, boleh. Oke, jadi gini dok, ortopedi ini kan memang seputar tulang, otot, sendi seperti yang dokter ucapkan di pembukaan tadi ya dok ya. Nah, kalau seandainya kita sudah mengkonsumsi vitamin D setiap hari, terus kita rajin berjemur, terus juga kita rajin mengkonsumsi kalsium, terus banyak Ya. minum susu, apakah itu mempengaruhi kesehatan tulang kita dok? Apa maksudnya seperti deposito tulang di kemudian hari gitu? Jadi kita mendapatkan maksudnya nauzubillah ya terkena osteoporosis atau apa tadi osteoartritis itu akan lebih minim atau nilainya tertekan lebih rendah lagi? Ya, bagus. Pertanyaan cukup bagus. Ini memang sering ditanyain ke pasien. Apalagi sekarang kan beredar di masyarakat bahwa vitamin D ini bisa menyebabkan daya tahan tubuh meningkat, bisa Betul menghambat dong. dengan vitamin D sampai 5.000 international unit. Dulu saya selalu meresepkan pasien yang patah tulang itu kalsium sama vitamin D, tapi dosis vitamin D banget maksimal 1.000 international unit IU istilahnya. Tapi sekarang vitamin D-nya dosisnya tinggi 5.000 dan dijual sampai dijual online. Jadi prinsipnya gini, yang perlu kami adalah pada masyarakat, terutama pada Instagram Live ini adalah vitamin itu kita konsumsi kalau kita butuh. Jadi kalau kita butuh, maka vitamin itu akan diserap oleh tubuh kita. Kita supply. Tapi kalau nggak kita butuhnya cuma 1.000, ya udah sisanya dibuang gitu. Tidak bisa dideposito, disimpan oleh tubuh kita. Yang jahat lemak. Kalau kita lemak, itu nggak dibuang oleh tubuh kita, tapi disimpan di bawah kulit karena kita ada sel-sel Disimpan ya lemak. dok ya. Atau glukosa kita makan, maka kita disimpan, glukosa akan dipecah sebagian menjadi lemak disimpan. Kalau vitamin tidak, jadi mengkonsumsi vitamin yang berlebihan ya percuma juga gitu. Tapi boleh. Yang penting kita balik lagi seperti pelajaran kita waktu SD zaman Pak Harto, 4 sehat 5 sempurna. Itu aja yang kita pegang. Terus karena kita hidup di negara dengan sinar matahari yang berlebihan sekali dan bersyukur di negara tropis ini kita vitamin D akan kekurangan kecuali pada orang-orang yang berhijab, berjilbab, kadang kan dia benar-benar ketutup semua sehingga kulitnya tidak bisa terkena sinar matahari. Jadi pada pasien saya yang berhijab biasanya saya anjurkan paling tidak 15 menit deh dicoba berjemur di rumah 15 menit seperti itu. Atau saya nggak bisa dok membuka awal, ya, ibu minum vitamin D. Tapi kalau misalnya pasiennya saya rajin dok olahraga ya udah cukup gitu. Nah, vitamin D memang benar untuk daya tahan tubuh bagus selain untuk jadi gini, vitamin D itu bantu kalsium gitu. Vitamin D itu membantu menyerap Mohon maaf interupsi agak sinyalnya dokter agak sulit dok. Mohon maaf. Jadi suaranya agak feedback. Halo, ya jelas ya? Ya, sudah jelas dok. Alhamdulillah. Jadi gini, vitamin D itu fungsinya membantu menyerap dokter, kalsium. Mohon maaf ini dari Haja Toha, wajah dokter tidak terlalu terlihat. Iya baik dokter. Ya. Siap dokter. Ya. Oke. Jadi vitamin D itu membantu menyebabkan kalsium masuk ke dalam tulang, gitu. Jadi kalsium itu butuh vitamin D. Di samping itu vitamin D juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh untuk melawan si virus corona ini. Di samping vitamin D juga zinc yang perlu itu yang sekarang lagi tren. Zinc, vitamin D. Tetapi vitamin itu kalau makanan yang kita konsumsi atau kita berjemur sudah merasa cukup, ya udah cukup. Yang penting adalah dalam era pandemi itu kita harus istirahat yang cukup. Sebab istirahat itu daya tahan tubuh yang diciptakan paling baik. Kalau kita lihat usia, semakin kita berumur, maka tidur kita harus makin panjang. Sama seperti bayi balik. Terdengar ya suara saya? Kembali seperti bayi ya? Iya. Jadi, agak sedikit kurang jelas, tapi masih bisa ini sih dok, masih bisa dua arah sih dok. Ya,
Jadi pada saat bayi baru lahir, itu biasanya kan tidur lebih panjang tuh, sampai 20 jam, 23 jam bayi baru. Betul, betul, Dok. Terus banyak usia bayi semakin melek, semakin ngelihat, 6 bulan dia tidur 18 jam. Nah, pada saat kita usia produktif, idealnya kita tidur, kalau kita usia 20 sampai 40, idealnya kita tidur 6 sampai 8 jam dalam sehari. Dalam sehari. Jadi misalnya malam kita tidur 3 jam, siang ya kita tidur 3 jam. Gitu. Nah, 40 kita dianjurkan tidur 8 sampai 10 jam setiap hari. Oh, udah kembali 10 jam lagi berarti ya. Oke, Jam dokter. semakin kita berumur, kita istirahat harus makin cukup. Sebab apa? Untuk regenerasi sel-sel kita. Jadi kalau kita konsumsi berlebihan tapi istirahat, makanya sekarang di era pandemi COVID ini dokter-dokter membatasi jam praktek. Jadi yang dulunya sehari dia bisa sampai 6 sampai 8 jam di rumah sakit, dianjurkan oleh Persatuan ID ataupun organisasi profesi, misalnya kayak saya di Paboy, dianjurkan jangan terlalu lama di rumah sakit, kita lebih banyak istirahat gitu. Gitu, Iya, Mbak. dokter. Kalau dokter sehari praktek berapa lama, Dok? Maksudnya berapa pasien yang bisa dokter terima dalam masa COVID ini, Dok? Jadi kata saya maksimal 10 pasien sehari. Halo, Mbak. Terus Oke, apakah memang pasien-pasien... Halo, Dok? ya, jam kerja juga yang dulunya praktek malam praktek, sekarang saya nggak praktek malam. Jadi cuman jam 9 sampai jam 1 siang. Oke. Jadi Dok, mau tanya, apakah misalnya pasien-pasien yang ingin kontrol ke dokter, sebelumnya diwajibkan untuk melakukan minimal rapid test atau misalnya tes-tes yang memberikan approval bahwa mereka memang free dari atau tidak reaktif atas COVID? Jadi kalau praktek poliklinik, itu biasanya di screening di depan. Biasanya diukur suhu dan misalnya pasien demam, ada screening pertanyaan yang kuesioner yang harus dijawab. Tapi biasanya sekarang pasien udah cerdas sih. Kalau dia agak demam, maka dia akan mengutarakan, dok saya agak demam. Dan biasanya nggak ke ortopedi dulu. Nah, tapi untuk pasien di opname atau dilakukan tindakan surgery, itu mutlak kita screening. Yang pertama itu paling Screening dulu ya, Dok. ronsen dada atau CT scan torak sama rapid. Oh. Kalau dua itu sudah mengarah, maka kita lakukan pemeriksaan swab seperti itu. Tetap virus yang utama, sebab gini, sekarang malah lucunya si virus corona ini kalau di orang Jawa bilang dasa muka, ada mukanya ada 10. Jadi pasien nggak demam, nggak nggak dia bermutilasi ya, Dok ya. Tapi dia hilang pembauannya, jadi anosmia, jadi nggak bisa bau, nggak tahu ini bau wangi, bau ini, bau dia nggak berasa, tapi nggak ada demam. Hilang Bayangin. rasa, hilang penciuman ya, hilang indra pernah penciumannya hilang ya, Dok ya. Nah, terus yang terakhir saya dapat info malah pasien diare aja, diare kronis gitu, nggak sembuh-sembuh minum obat, tapi nggak demam, nggak ini, jadi memang bisa berubah seperti itu. Jadi ya yang penting prinsip kita adalah kalau kita terkena corona, kita nggak usah panik. Ini karena virus, jadi obatnya ya harus istirahat yang cukup, minum vitamin, hindari stres. Itu semua itu bakal merupakan daya tahan tubuh kita untuk melawan si virus itu gitu. Kecuali kalau kita memang ada faktor komorbid, ada diabetes, ada darah tinggi, itu yang nggak mungkin menyebabkan takutnya agak berat, sehingga pasien harus segera ke dokter, biasanya dikasih antivirus seperti itu. Tapi kalau orang tanpa gejala nggak perlu obat-obatan, hanya perlu vitamin seperti itu, Mbak. Oh gitu, Dok. Jadi kalau OTG itu memang hanya butuh vitamin, jadi nggak perlu minum obatan seperti yang orang-orang yang terkena gejala ya, Dok ya? Nggak perlu. OTG tanpa gejala kan, dia nggak ada keluhan apa-apa. Jadi swab positif. Oh iya juga sih, benar. Mau diobatin berarti apa? Hanya isolasi mandiri ya? Jadi kadang-kadang beberapa pasien itu nggak ada keluhan. Saya nggak ada demam, nggak berasa apa-apa, dok. Ya udah, tenang aja. Yang penting si peningkatan daya tahan tubuhnya bisa ngelawan, ngusir si virus.
hilang nanti. Kira-kira berapa lama sih tuh dok termnya? Ada yang dokter pernah tahu nggak dok case-nya? Misalnya pasien-pasien OTG ini kurang lebih tuh berapa lama bisa healing? Karena kan kita tahu corona ini memang sebenarnya kan self-healing virus ya dok, yang bisa disembuhkan oleh diri kita sendiri. Itu kembali lagi ke imunitas tubuh kita atau memang ada jangka waktunya? Misalnya kayak, oh nih si corona ini bisa sembuh dalam waktu 14 hari. Karena kan normally pemerintah pun bilang kalau seandainya karantina tuh memang diberikan due date-nya selama 14 hari atau 2 minggu. Apakah memang tergantung ke imunitas tubuh kita sendiri? Kalau memang kita kuat, bisa aja dalam 3 hari virus itu hilang gitu, mungkin nggak dok? Jadi virus corona, bagus ya pertanyaan. Virus corona ini kan baru, kita nggak mempunyai pengalaman. Jadi dari informasi ini, jadi diambil rata-rata oleh WHO sehingga dijelaskan. Jadi ada kayak grafiknya, kayak demam berdarah kan ada saddle period. Jadi kayak DBD itu kan hari pertama kedua dia demam tinggi, terus dicek trombositnya jadi menurun, tapi demamnya tambah naik, tapi trombositnya sampai 20.000, tapi begitu 40.000, 50.000, dokternya senang. Kaget, kok senang ya masih. Tapi dokter udah senang karena ada kenaikan dari trombosit. Demikian juga dengan si corona ini. Tapi sekarang corona itu kan tidak bisa dilihat dari parameter hasil laboratorium, kecuali swab. Swab di hari ke-14 karena demamnya yang muncul itu di hari pertama kedua biasanya sampai 7 hari yang paling berat. Jadi kalau sudah lepas dari itu diharapkan semua kompensasi kumannya sudah bisa dilawan oleh tubuh, daya tahan tubuhnya dengan antivirus kalau memang dia ada gejala sedang yang diberikan oleh kumannya sudah mulai menurun jumlahnya seperti itu. Nah, tetapi pada corona ini tidak seperti cacar air, virus cacar air. Kalau virus cacar air, pasien itu udah kena cacar air, maka seumur hidup dia mempunyai daya tahan tubuh, tidak akan terkena. Tapi kalau corona, dia pernah kena, bisa dia kena lagi berarti dok. Dan biasanya pasien yang sudah pernah kena, dia udah bisa tahu nih gue kena nih. Makanya dia langsung wah kena nih, ya udah isolasi. Langsung swab. Oh jadi udah tahu ya tanda-tandanya ya dok ya kalau memang seandainya pasien yang pernah terpapar virus COVID, nanti ketika dia terpapar lagi nih udah tahu, oh nih kayaknya lagi terkena virus COVID gitu ya dok ya. Jadi seperti Oke. ada beberapa yang dia tahu, gue kena nih. Ya udah dia langsung isolasi mandiri, WA ngasih tahu informasi, saya nggak praktek nih, 10 hari, 14 hari seperti itu. Halo? Dokter, apakah dokter untuk walaupun dokter kan nih subnya di ortopedi nih dok. Nah, kalau seandainya di rumah sakit sendiri untuk dokter khusus ortopedi memakai APD atau hanya seragam dokter biasa dok pada masa corona seperti ini? Bagus. Ini pertanyaan yang sering ditanya sama pasien. Jadi gini, APD itu level 2, level 3. Kalau kita level 1 itu, ya saya selama pandemi ini biasanya pakai baju kamar operasi yang saya beli sendiri. Jadi saya pakai baju. Terus begitu sampai di poli, saya pakai baju kamar operasi, pakai kaos tangan, pakai masker. Jadi maskernya N95, terus pakai masker bedah, terus pakai tutup kepala. Kalau misalnya ini. Okay. Tapi pada saat surgery, kita pakai APD level 3. Terutama yang APD level 3. itu meskipun pasien itu rapidnya negatif, toraknya bagus, kita selalu dianjurkan ya di organisasi profesi saya untuk memakai minimal tetap pakai APD level 3 ya dok ya? Ya, kalau misalnya di bius umum, jadi takutnya kan aerosol. Aerosol, bener sih dok. Kita nggak pernah tahu ya kalau COVID itu aerosolnya. Di rapid itu hanya 30% yang positif, 70% kan masih ada kemungkinan meskipun di rapid negatif nih dok, toraknya bagus, tapi kan belum tentu dia bukan corona kan. Jadi saya menganggap betul. jadi mungkin OTG tanpa gejala. Jadi saya melindungi diri dengan APD level 3. Pun dia ini takutnya aerosol dia, tapi karena saya pakai APD level, begitu selesai kita buang semua baju APD-nya selesai. Langsung dibuang, oke. Oke, dokter mau tanya lagi seputar dengan ortopedi nih dok.
Ini kan sekarang lagi zaman-zamannya banget nih dok, anak-anak muda olahraga. Karena sekarang kita kan seperti gateway-nya anak-anak milenial sekarang itu olahraga seperti yang tadi dokter bilang. Buat komunitas lari, buat komunitas bersepeda, terus juga ada sebagian yang larinya ke golf. Nah, itu untuk tulang itu sehat nggak sih dok, olahraga-olahraga tersebut dok? Ya, jadi memang Dan cukup angkat beban juga aku perhatiin banyak ya teman-temanku yang melakukan angkat beban gitu loh, milenial sekarang. Seperti apa sih high impact gitu loh dok, olahraga-olahraga high impact. Jadi prinsipnya gini, kita melakukan olahraga itu harus tahu porsi kita. Dari mana kita tahu porsi kita? Ya kita melaksanakan. Yang pertama olahraga itu harus kita jangan paksaan. Itu yang penting. Sebab kalau olahraga itu karena terpaksa, maka akan terjadi denial. Jadi misalnya, wah gue pengen kurus nih, gue harus lari paling tidak 10 kilometer, target sebulan gue udah mampu nih. Nah, begitu dia kurus, dia lupa, tapi terus akhirnya begitu tercapai, dia berhenti. Jadi anggaplah olahraga itu sebagai hiburan atau hobi. Kalau kita menganggap olahraga itu hobi, kita akan enjoy. Itu. Taruh kalau Enjoy kita ya dok ya. terpaksa, yang pertama akan terjadi secara psikis kita denial, yang kedua kita rentan terjadi Betul. cedera. Kita termotivasinya benar 10 kilo. Yang ada begitu memacu karena di luar kapasitas dan di luar kemampuan dari si otot tersebut akan terjadi rentan cedera seperti itu. Nah, olahraga apapun bagus. Olahraga itu tidak ada yang jelek. Semua olahraga bagus. Paling bagus sebetulnya olahraga itu berenang. Kenapa? Karena di dalam berenang itu baik otot-otot kita semua bergerak. Asal Iya jangan dok. jadi masuk kolam renang cuma duduk diem gitu, ya itu bukan olahraga. Gaya apapun itu menggerakkan otot, merangsang fungsi paru-paru kita dengan inspirasi, ekspirasi, menahan jantung bagus. Cuman di era pandemi kan susah. Terus olahraga Bener. yang olahraga yang sifatnya bergerombol, misalnya bersepeda. Di era pandemi ini terlalu riskan karena kita saya kebetulan juga hobi sepeda, tapi saya tidak prefer kalau bergerombol. Misalnya kita muter di terlalu bergerombol, nanti kita duduk-duduk, itu di penularan corona. Meskipun kita Resiko penularan COVID-nya ada ya dok ya, kalau seandainya yang bergerombol seperti itu ya dok ya. dengan kita bergerombol, kita lupa pakai masker, kita buka, begitu teman OTG, kita kena. Tapi kalau kita nggak bergerombol, kita bersepeda, pakai masker itu sebetulnya berbahaya pada saat kita karena akan menyebabkan kita terjadi keracunan CO2. Jadi kita menghirup Oh, oksigen, tapi iya, keracunan CO2. beberapa kasus saya temuin pada saat bersepeda, tiba-tiba orang pingsan di Transjakarta atau diangkat sama petugas Satpol PP. Itu karena, jadi saya masker itu di hidung aja, dan begitu di depan saya bergerombol, saya agak menjauh, gitu loh, supaya membuat saya ada distance. Tapi begitu Distance, ya betul. saya merasa kok agak berat ya, berhenti. Terus saya cari tempat yang sepi, coba buka masker, napas rileks, santai. Kebetulan kan pakai jam yang bisa mengukur denyut nadi dan heart rate. Oh, ternyata terlalu ini, istirahat dulu seperti itu. Olahraga golf Baik, juga dokter ini ada pertanyaan. Iya ya. Mohon maaf dokter, ini ada pertanyaan dari user BDW. Apakah fakta atau mitos saat olahraga mengalami dehidrasi itu mudah cedera otot atau ligamen dok? Iya, sebetulnya gini. Itu adalah membuat ligamen dan otot kita bekerja. Jadi kalau kita dehidrasi, kita kurang elektrolit, otot itu terlalu capek, tidak bisa bekerja maksimal. Sedangkan kita force it, maka rentan terjadi kerusakan ligamen atau kerusakan otot, cedera dari otot atau ligamen. Memang fakta sih. Oke, fakta berarti ya dok ya. Oke, kalau gitu aku mau tanya lagi boleh nggak dok? Ada pertanyaan yang sudah aku kumpulkan dari beberapa DM kemarin. Apakah nyeri sendi itu adalah penyakit keturunan dok? Atau ada genetik dari orang tua? Mungkin nggak dok? Apa memang tidak? Jadi gini, sebetulnya sih
bisa diturunkan kelainan-kelainan yang Bisa memang berarti ada kemungkinan ya dok ya bisa diturunkan. ini juga ada faktor penyakit yang lain pada orang tua yang diturunkan. Jadi gini, nyeri lutut itu kan osteoartritis. Nah, faktor-faktor yang memperberat osteoartritis itu misalnya ada pasien kolesterol, ada diabetes, ada hipertensi. Oh, oke, berhubungan dengan situ. Ya, kurang gerak, gemuk. Nah, jadi dibawa oleh si anak ini juga dia gemuk. Jadi sifatnya secara tidak langsung diturunkan seperti itu. Nah, biasanya Oke. pasien-pasien itu kira-kira apa ya dok supaya nggak kena sama mama saya sakit seperti ini seperti itu, ya saya anjurkan mulai sekarang ya harus rajin olahraga. Jadi setiap makan ada coba medical cek kolesterol, diabetes, hipertensi ada tidak. Kalau memang aman berarti kan yang ditakutkan hanya nyeri sendinya, bisa menurunkan enggak. Jadi harus mengatur metabolisme. Kalau misalnya saya lihat pasiennya ada kemungkinan menuju ke arah obesitas dengan diukur berat badan, tinggi badan, mulai sekarang saya anjurkan untuk mengatur paling tidak jangan terlalu Pola obesitas makan. seperti itu. Oke, makasih dokter untuk jawabannya. Ini kemungkinan akan jadi pertanyaan terakhir dokter karena udah masuk ke tidak terasa sudah 30 menit. Ya, Ini ada yang bertanya dokter, asam urat itu termasuk ortopedi nggak dok? Itu nomor satu. Yang nomor dua, makanan apa yang perlu dihindari untuk mencegah adanya nyeri sendi dok? ya, jadi asam urat itu memang nama penyakitnya itu gouty arthritis. Jadi nyeri, Tuh, jadi gout. Jadi terbentuk peradangan di sendi-sendi, terutama sendi-sendi kecil. Biasanya asam urat itu di tangan, di kaki, timbul sampai tonjolan dia, terjadi gout. Dan biasanya ditandai dengan dicek asam urat. Jadi salah satu kasus ortopedi memang asam urat bisa gitu loh. Dan bisa diobati, bisa disembuhkan. Dan kita lakukan surgery itu kalau memang si goutnya itu atau tofinya itu, tonjolannya itu mengganggu fungsi sendi dan secara kosmetik juga mengganggu. Jadi misalnya pada jari-jari kaki itu terjadi tonjolan-tonjolan di mana dia tidak bisa pakai sepatu dan sakitan terus, maka kita lakukan operasi untuk pengikisan dari si tofi tadi. oh bisa dok. Oke, dokter, dok. Makanan makanan apa tadi? Makanan yang mencegah. Jadi gini, ada yang tanya kemarin di DM, kira-kira makanan apa sih Kak yang harus dihindari untuk menghindari terjadinya nyeri sendi atau mencegah nyeri sendi atau osteoporosis gitu loh dok? Apa nggak ada makanan-makanan khusus yang bisa menjadi makanan yang perlu kita hindari dok? Ya kurang lebih konsepnya seperti makanan kolesterol kan kita berarti harus menghindari lemak atau sifatnya menghindari makanan-makanan yang berhubungan dengan kayak seperti durian, kambing, nah gitu dok. Kira-kira ada nggak hubungannya makanan yang bisa kita hindari untuk kesehatan tulang, sendi, baik otot kita? Ya, jadi biasanya saya selalu menganjurkan pasien ya hindari goreng-gorengan, kacang-kacangan, sama daging merah. Sebab prinsipnya tiga makanan itu kan menyebabkan turbulensi atau aliran darah yang memberi nutrisi itu jadi terhambat. Sebetulnya hampir mirip kolesterol. Nah, sendi itu kan sebetulnya harus mendapatkan nutrisi lewat aliran yang memberi makan. Jadi tulang rawan itu dibentuk dan diserap menjadi tulang rawan. Tapi kalau dia nutrisinya atau aliran darahnya terhambat, maka dia rentan terjadi pengapuran. Nah, pengapuran pada sendi, rawan pada sendi, si sendi ini fungsinya ada dua. Yang pertama dia memproduksi cairan sendi, yang kedua si tulang rawan ini sebagai shock breaker. Jadi si tulang pada lutut misalnya tulang nggak langsung beradu sama tulang tapi ada bantalan tulang rawannya sehingga menimbulkan tidak nyeri pada saat dipakai jalan, naik turun tangga atau menekuk. Tapi begitu dia pasien mengalami osteoartritis atau pengapuran, maka produksi cairan sendi kan berkurang, timbul bunyi pertama-tama, terus timbul lama-kelamaan timbul nyeri, terutama ngeluh kalau sudah naik turun atau dipakai sholat merasa kesakitan. Baik. Terima kasih dokter. Ini, halo, Assalamualaikum Ya, dok. ya, waalaikumsalam.
Halo, Ini ya, sinyalnya agak tersendat-sendat. ya, Iya, ya, dokter. Kebetulan ada yang bertanya lagi, boleh ya dok ya ditanya dok? ya, ya, ya. Boleh ditanya nggak dok? Boleh, 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 Oke, boleh. ini baru banyak pertanyaannya banyak banget nih. Oke, aku akan pilih mungkin yang bisa menjadi informasi untuk luas. Apakah robek ligamen tindakannya harus dioperasi dok? Ada cara lain untuk via sembuh total tanpa operasi? Dari Monica Niken. Ya, jadi robek ligamen tergantung dari ligamen di mana. Jadi prinsipnya untuk menegakkan apakah perlu dioperasi atau tidak, yang pertama profesi dari si pasien ini tadi. Kalau dia atlet, ya mutlak harus surgery. Kalau tidak dioperasi, habis karirnya. Seperti itu. Tapi kalau dia hanya hobi olahraga, terjadi cedera ligamen. Halo Mbak, halo Mbak, jelas ya Mbak? Iya, ya baik dok. Kalau dia hanya hobi olahraga, maka Oke. eh, halo Mbak, maka kita lakukan pemeriksaan MRI untuk melihat derajat kerusakan ligamen tadi. Kalau kurang dari 50% jaringan yang sehat, robekannya, maka mungkin alternatifnya operasi. Contoh misalnya ligamen di lutut, kalau dia ACL-nya kena lebih dari 50% dia cedera, maka harus dioperasi. Sebab kalau tidak, nanti rentan terjadi osteoartritis atau pengampuran di Pengampuran. dan makanya harus dilakukan tindakan operasi gitu Mbak. Kalau lebih dari 50%. Dari mana taunya? Dari dilakukan pemeriksaan MRI tadi. Oke dokter. Baik, terima kasih dokter. Ini satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Karena satu Boleh. jam nih Instagram live. Iya, ada dari Marlin Sirai 39. Mertua saya operasi ganti bonggol kiri kanan. Adik ipar saya sudah pernah juga operasi bonggol. Suami saya operasi lutut oleh dokter Najib. Apa mungkin masalah tulang keturunan? Oh, tadi sudah dijawab ya dok ya? Ya, ya Oke, ini ada betul. lagi pertanyaan baru lagi dok. Tulang lutut dan telapak kaki sering nyeri atau linu. Penyebabnya apa dok? Mohon penjelasan. Nah, mungkin itu bisa jadi pertanyaan terakhir. Nanti kapan-kapan kita bisa lanjut lagi ngobrol sama dokternya lagi ya dok ya. Ya, ya. Jadi tulang lutut dan telapak kaki nyeri itu kalau lutut sakit, kemungkinan sih osteoartritis atau pengapuran tadi. Tergantung dari usia. Balik lagi. Kalau dia usia produktif, hobi baru main basket atau anterior knee pain, pasiennya bisa menunjuk nyerinya di depan, biasanya anterior knee pain bukan pengapuran, tapi karena pain ligamen saja. Tapi kalau pasiennya sudah usia tua, nyeri lutut, terutama kalau dipakai naik turun tangga, dan sudah bunyi lama dok lutut saya, itu biasanya pengapuran yang terjadi. Terus kalau di telapak kaki nyeri, itu biasanya juga pengapuran di tumitnya, namanya plantar fasciitis, atau timbul tonjolan tulang di telapak kaki. Biasanya itu penyebabnya dirasakan keluhannya pasien itu bangun tidur diinjakkan sakit, seperti itu. Plantar fasciitis ini terjadi pengapuran atau gesekan antara di telapak kaki itu yang ditandai khasnya karena pasiennya mungkin kegemukan, ada kolesterol, atau sering jalan, sering pemakaian alas sepatu yang tidak tepat. Jadi di daerah tumitnya itu selalu dibenturkan dengan sesuatu yang keras. Jadi pemakaian sepatu yang nggak keras. Makanya sekarang kan eh, banget nih, banyak pasien yang mengeluh tumitnya sakit. Halo Oh, Mbak. baik dok, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih dokter. Saya juga sering banget treadmill tapi nggak pakai sepatu olahraga dok. Itu berarti nggak boleh Oh ya dok jangan, ya? Bisa 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 terjadi cedera ya di kemudian hari ya dok? betul. Harus pakai alas sepatu olahraga kalau treadmill. Sebab kan dia menghentak-hentak Kadang kan, saya jadi treadmill tuh repetitif. kayak cuman pakai selop gitu dok. Pakai selop yang Jangan. apa ya? Selopnya dia agak datar, cuman dia memang ada busanya gitu. Berarti tuh ada risiko untuk terjadi cedera di kemudian hari ya dok ya? Untuk kesehatan tulang. Betul. Jadi kalau Oke, treadmillnya hanya baik dokter. speednya nggak kencang nggak apa-apa. Tapi kalau treadmillnya lari sambil pakai selop, itu rentan cedera nanti. Oh, baik dokter. Oke, terima kasih banyak dokter Najib untuk waktunya. Makasih juga untuk teman-teman tadi kalau dihitung udah ada sekitar 800 keluar masuk dok yang
stay tune di Instagramnya Dokter Najib dan dan aku. Nanti untuk conclusionnya akan aku share di IGTV ya dok ya. Terima kasih sekali untuk waktunya. Semoga bermanfaat masalah ortopedi ini. Semoga semuanya kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya stay safe and healthy. Terima kasih dokter. Sampai ketemu lagi insya Allah di Ask Dokter di volume berikutnya ya dok. Karena masih banyak banget pertanyaan yang belum dijawab nih dok. Betul. Oke dokter, terima kasih banyak dokter Najib atas waktunya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Baik dokter. Nah jadi tadi semuanya udah tahu ya dari dokter mengenai osteoporosis sama osteoartritis. Semoga berguna. Nanti untuk kesimpulannya akan aku taruh di IGTV. Catatannya banyak nih tentang kalian yang tadi udah tanya jawab. Thank you ya semuanya yang udah join. Cara endnya gimana ya?